Dengan apakah ku balas Tuhan segala kebaikan-Ku. Amin, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan lagu dari awal. Kau Allah yang setia Tuhan, Allah yang setia, Kau Bapa yang begitu mulia, Bapa mulia, satu Tuhan, Kau hidupku, dengan apakah bisa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Boleh kami perkatakan Tuhan, dengan apa kami melakukan segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami. Haleluya Yesus, biar apa yang sekarang Bapak. Ku bersyukur padamu selamanya. Jesus, Kiara Maya Namaste. Engkau terlalu baik Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Mungkin kami punya hati yang galak Tuhan. Mungkin kami punya pikiran Tuhan yang campur aduk Tuhan. Hati rasa yang tak karuan Bapa. Kami punya emosi Tuhan. Kami punya ego yang begitu tinggi Tuhan. Rendahkan hati kami Tuhan. Bentuk hati kami lebih lagi Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Kami mau dibentuk Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan apakah ku kalah segala kebaikan-Mu. Kita renungkan begitu banyak kebaikan Tuhan untuk kita. Hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi merenung semua segala kebaikan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mempersatukan kami lagi Tuhan dalam persatuan dua ini Bapa. Kuatkan kami satu persatu Tuhan. Berarti kami satu Tuhan. Ubahkan kami satu persatu Tuhan. Menjadi yang lebih baik lagi Bapa. Bila kami mau sharing itu satu dengan yang lain Tuhan. Kau pakai lidah kami Tuhan. Untuk bersaksi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan juga Kau pakai Tuhan. Apabila Tuhan nanti ada saudara kami juga yang akan sharing mengenai kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, dengar suaraku nggak ya? Dengar suaraku? Oke, berdoa sebentar ya. Ya Tuhan, jadikan kami merdeka, jadikan kami di posisi yang benar, supaya kami bisa serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bisa dapat menghidupi firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu. Engkau adalah ada. Dan berkati hati kami, supaya hati kami benar-benar dipulihkan hari ini, dan jadikan diri kami rumah-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus semua katakan? Amin. Amin. Oke. Salam semuanya. Halo. Oke, terima kasih. Aku diberi kesempatan untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kali ini aku kasih tema luka. Luka. Katakan au. Au. Katakan au. Oke. Siapa di sini yang tidak pernah terluka? Katakan amin. Wah, berarti semua di sini pernah terluka ya? Ya. Amin. Haleluya. Sengaja nggak sengaja, pasti kita pernah terluka. Nonton TV aja mungkin kita pernah terluka dengan menonton sikap suatu adegan atau kejadian ya. Mungkin yang membuat kita kesel, itu udah membuat kita terluka sebenarnya. Jadi, menurut aku ya, luka itu bukan karena dipukul, atau disakiti, atau semacamnya lah, atau patah hati ya. Tapi jiwa kita itu bisa dikatakan luka. Kita jalan tersandung jatuh pun itu bisa terluka. Terus termasuk jatuh dalam dosa itu juga dikatakan terluka. Di sini aku mau bicara tentang tentang bagaimana hati itu bisa terluka dan di mana hati bisa pulih. Makanya hari ini kita semua berdoa supaya kita semua dapat dipulihkan. Katakan au sekali lagi. Au. Dikatakan di dunia ini bahwa kita itu pasti terluka. Tapi Tuhan pernah ngomong ya sama orang nggak ngerti dalam Alkitab, carilah orang yang tepat untuk melukai kamu. Jadi supaya tepat gitu ya. Melukainya tuh tepat. Contoh seperti ini. Kalau kita dengerin firman Tuhan di gereja, kalau ayat itu pas sama kita, wah sialan nih. Sialan, kemarin gue habis curhat sama pendeta ini, sekarang diomongin di mimbar. Lah, itu berarti kita terluka. Jadi itu orang yang tepat sebenarnya, membuat teguran halus, penuh kasih, bungkusnya sih kasih gitu loh. Itu kan pendeta ya. Tapi kalau misalnya aku yang ngomong, mungkin sama Rahel, katakanlah kayak gitu. Wah, orang nggak ngerti apa buat. Bisa terluka aku ngomong firman Tuhan pun, gitulah. Oke. Aku juga nggak ngerti ya, kenapa orang itu
sebel banget sama yang namanya luka. Tapi herannya, kenapa orang banyak yang pacaran gitu loh? Nggak ngerti. Padahal kalau menurut aku ya, pacaran itu adalah tempat di mana tempat yang baik buat terluka gitu. Menurut aku loh ya. Jadi jika kamu tidak mau terluka, ya jangan tinggal di dunia ini. Atau kamu mau tinggal di dunia maya. Mungkin di dunia maya kamu tidak akan terlihat. Misalnya saling menyakiti juga tidak terlihat. Bisa melukai, tapi tidak terluka. Jadinya kita satir. Tahu satir nggak? Satir. Rahel tuh kan bisa tuh. Komuk kemarin kan jadi bahasan tuh. Komuk tuh apa ya gitu. Sampai cari di Google artinya komuk adalah apa sih namanya? Komuk. Pokoknya belakangnya muka deh. Oh, kondisi muka. Betul. Betul nggak sih? Iya, Ya, kondisi muka. Ya, betul. kondisi muka. Kondisi muka Komuk. saat gauli. Gitu kan bengong ya. Itulah kondisi muka. Itu yang membuat sesuatu gara-gara yang bikin sakit gitu. Cuma gara-gara kondisi muka, dia Oke. bingung. Oke, satir. Kondisi muka itu kalau lagi sakit begitu. Oh iya. Ya betul itu. Nah, mirip. Emang Coba di betul. screenshot. Mimik. Oke. Komuk tuh alias bahasa Indonesia tuh mimik. Oh iya, mimik. Oke. Satir itu adalah salah tiru. Kita kadang salah tiru orang tapi bukan tiru Kristus gitu loh. Jadi kita malah tiru yang lain. Oke. Jadi kalau memang misalnya kalian nggak mau terluka, jangan hidup di dunia ini, tapi hidup di gunung sama monyet. Monyet pun bisa melukai kamu, ya kan? Gue mau beli monyet loh. Itu bisa Gue melukai. minta sama Chris mau beli monyet, nggak boleh. Waduh. Monyet tuh bisa melukai juga. Gua kecil pernah digigit monyet. Tapi monyet lucu, kalau masih kecil pakai pampers. Lucu. Waduh. Minho mukanya dulu kecil kayak monyet. Itu beda, kaki 4. Lanjut. Oke. Banyak orang pengen nikah cepat. Tapi tahu nggak? Kalau dalam pernikahan itu adalah tempat yang sedap banget buat luka dan belajar mencintai. Betul nggak sih? Semua yang sudah menikah katakan, ye. Yeay. Oh tuh nggak nyampe tuh, curang tuh. Loh. Itu betul. Karena saya belajar di situ. Nggak ada luka, nggak ada cinta. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena untuk membuktikan cinta kita kepada kalian semua. Kenapa ada bagian yang terbaik itu adalah luka buat kekristenan. Makanya pas terluka, Yesus mau supaya kita itu jangan salah tiru. Maksudnya, kita nggak jadi mengumbar kebencian, nggak mengumbar amarah gitu loh. Jadi kamu ngerti nggak Yesus waktu dikata-katain, diolah-olah juga nggak ngatain balik, hei lu kamu ya orang gini-gini kan nggak juga. Jadi malah diam. Kenapa sih kamu begitu ya? Yesus cuma diam berdoa gitu kan. Nah, harusnya kita meniru seperti itu, bukan malah, lu ya ngatain gue gini. Wah jadi ribut lagi di WA gitu kan. Betul nggak sih? Nggak. Ini salah. Maaf Bu. Maaf ya Bu. Ada istrinya soalnya. sorry. Oke. Apa ya? Orang benar itu nggak perlu membela diri. Suami saya sering bilang dan ngajarin aku kayak gitu sih. Kalau kamu merasa benar, ya nggak usah lah marah-marah, nggak usah lah bela-bela diri. Kayak gitu. Sedapnya itu kalau jadi istri pendeta gitu. Ngerti firman Tuhan, setiap hari makan firman Tuhan, dikasih tahu firman Tuhan, setiap kali salah dikasih firman Tuhan. Nah itu. Tapi mau tahu nggak? Dulu aku norak banget. Kalau dia full pelayanan, aku yang rese. Jadi nggak pernah ngerti sih dampaknya apa dia pelayanan, kebenarannya apa, isinya apa tuh nggak pernah ngerti. Tapi sekarang aku ngerti. Makanya aku bisa ngomong di sini. Itu dulu ya. Oke. Kalau kalian mau cari ayat-ayat untuk melakukan pembenaran,
pasti kalian akan temukan. Misalnya gini, kalau kalian pengen menyalahkan suami atau istri atau anak dalam firman Tuhan, pasti banyak. Ada. Pasti kamu temuin. Tapi kalau saudara juga mau nyalahkan pendeta, yang bla 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 bla, itu juga ditemukan. Atau kamu akan menyalahkan orang tuamu, kenapa bercerai, kenapa begini, kenapa begitu, dalam firman Tuhan pun bisa kamu lempar. Betul nggak sih? Tapi masalahnya yang Tuhan Yesus mau adalah dia nggak pernah nyalahin orang. Bener nggak? Betul nggak? Kok pada nggak jawab? Berarti nggak ngerti nih. Tuh. Nggak jelas, nggak mantuk-mantuk. Oke. Yesus menimpakan kesalahan orang lain itu ke dirinya dengan mati di kayu salib. Jadi Kristen itu artinya tiru Kristus. Jadi aku pastiin sama buat kalian-kalian di sini, jangan salah tiru. Luka itu kita pasti semua mengalami. Luka yang disembunyiin, ditutup-tutupin. Oke, aku nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa kok, oke, aku tenang, aku begini. Dari kecil kita pernah ngalamin yang namanya ngomong apa tuh? Siapa yang ngomong ya? Oh, dari kecil kita pernah yang ngalamin namanya happy. Disayang, dimanja. Terus tiba-tiba dimarahin nih. Jebret. Dibully sama teman-teman. Dikerjain orang sampai nggak tahu rasanya bagaimana. Tapi yang namanya luka itu, dengar nggak? Oke. Tapi yang namanya luka itu kalau disimpan, dibilang I'm okay. Dari kecil kita pernah ngalamin apa terus hilang. Oke, aku ulangin ya. Waktu kecil kita sering ngalamin yang namanya happy. Senang, dimanjain, terus dibeliin sesuatu sama orang tua. Tapi tiba-tiba ada masanya kalian dimarahin sama orang tua, dibully sama teman-teman, dikerjain orang, sampai nggak tahu itu rasa sakitnya bagaimana. Lama-lama kalau luka itu disimpan, dibilang, I'm okay. Oh, nggak apa-apa kok Tuhan, nggak apa-apa, teman, nggak apa-apa, it's okay. Sampai muncul hati yang keras. Dan kerasnya lagi tuh dibungkus sama yang namanya kepalsuan, yang kayak namanya sok jagoan, sok berantem, sok bully-bully juga. Terus membalas dengan bulian. Hey, kenapa harus kayak gitu? Simple. Itu karena kalian itu terluka. Kalau membiarkan luka, maksudnya lukanya itu tidak mau disalibkan sama Tuhan Yesus, ya jadinya begitu. Padahal di Alkitab bilang, Alkitab loh yang bilang, bukan aku ya. Kalau kita mati bersama Kristus, kita bangkit juga bersama Kristus. Suami saya pernah bilang seperti itu sih. Makanya beberapa ayat aku nggak pernah ngerti, aku nggak bisa nanya sama dia, tapi aku ingat apa kata dia. Kalau kita mati sama Kristus, kita akan bangkit bersama Kristus. Kalau kita matinya benar, pasti bangkitnya juga benar. Kalau kita matinya setengah-setengah, hidup kita juga setengah mati bersama Tuhan, dan sama Kristus pun juga setengah-setengah mati. Benar nggak? Betul nggak? Sorry, gue salvo kamu si Victor. Victor udah kayak kebo ditarik. Apa sih? Enggak, gue salvok tadi sama Victor. Victor naruh handphonenya di bawah selangkangan gitu. Kan gue jadi salvok ya. Itu namanya salah naruh hati. Tapi yang mana? Oke, lanjut ya. Jadi, batin itu sangat penting. Alkitab mengatakan juga bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nggak ngerti deh lanjutannya apa. Karena dari situlah terpanjang. Ya begitu-begitu. Aku cuma ngerti itu doang. Oke. Dulu saya pelayanan tuh bisa baik. Ngomong tentang Alkitab, ngomong tentang kasih.
Kalau ada yang membuat saya kesel, saya paling cuma tegur, waduh, jangan begitu dong, gini gitu. Tapi kalau anak saya pas bikin saya jengkel, apalagi suami saya bikin saya jengkel, saya marah. Kenapa saya begitu? Karena luka di luar saya yang pernah alami, tidak saya manage. Terus yang jadi korban adalah suami sama anak saya. Dulu pernah kalau misalnya aku marah sama Blessing, itu sampai bener, wah kata-katanya nggak beres lah. Saya suka ngomong, kamu tuh ngomongnya tuh mau positif, gini. Kamu anak pintar, gini. Aku belajar dari situ sih. Oke. Minum dulu. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Makanya dulu waktu pelayanan itu saya berusaha baik di mata orang. Makanya dulu saya tobat kumat. Saya bertobat tuh paling 5 tahun yang lalu lah. Saya bisa ngerti. 5 tahun yang lalu saya bisa benar-benar bertobat, bisa berubah atas semua kebiasaan buruk saya. Sampai akhirnya, mungkin kalau saya ditabiskan jadi PDP, Anastasia PDP gitu ya. Artinya adalah pendeta dalam penipuan. Nah, gitu maksudnya. Itu terus saya tutupi dengan kebohongan demi kebohongan yang akhirnya saya capek sendiri. Sampai suatu waktu saya temukan cara gimana saya harus jaga pelayanan orang-orang tertentu, padahal Tuhan yang mau adalah jaga hati. Cuma jaga hati doang loh. Jaga hati, tapi yang saya lakukan adalah saya melanggar nilai-nilai keluarga, saya melanggar nilai-nilai firman Tuhan demi kepentingan saya. Di saat saya mulai temukan kalau hati itu tempat Tuhan berdiam, saya mengubah hidup saya. Ketika saya punya hati yang benar, itu pasti pikiran saya benar. Tapi kalau pikiran salah, pasti pikiran saya salah. Oke, dalam Yeremia 17:19 kita buka ya. Sosokan buka Alkitab. Yeremia 17:9-10. Mana. Oke. Kita baca ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuh. Jadi sadar nggak? Kadang orang sakit hati itu nggak sadar. Orang sakit jiwa pun juga nggak sadar. Kayak Rahel kemarin bilang, ya Bu, saya sakit. Sakit apa? Sakit jiwa, Bu. Nah itu dia menyadari bahwa dirinya sakit jiwa. Oke, saya sadarnya tuh gini. Emang, lagian gue bilang sakit, suara gue nggak kayak orang sakit. Kan jiwa gue yang sakit ya. Itu sadar. Itu rodo-rodo ya. Betul. Itu. Jadi, saya sadar. Senang banget. Victor tuh bahagia kalau orang sakit jiwa tuh dia kayak ada temennya gitu. Jujur itu. Yang kuat. Oke. Saya sadarnya tuh gini ya. Anak saya di umur 4, 5, 6, 7 lah. Kalau saya marah, saya katain hal yang menyebalkan ya. Itu belum sadar tuh. Mungkin anaknya masih bilang, iya Ma, I love you Ma. Tapi saya disadarin gini, lu nggak ngerti. Saya pernah bilang gini, lu nggak ngerti ya, kamu mau didik anakmu seperti apa? Kamu punya waktu cuma segini doang sama anakmu. Di saat aku ngerti bahwa, oh iya, dia pasti nanti mempunyai hal yang pas sadar dia akan mengalami master untuk menghindari rasa sakit itu gitu. Jadi, dulu mamaku pernah gini nih. Dulu gini. Nah, padahal hatinya itu hancur.
Makanya segala sesuatu pasti dilihat dari buahnya. Saya kagum sekali dengan Daud ya. Daud itu orang yang terluka sebenarnya. Kalau dilihat dari batinnya, dia sangat terluka. Kamu lihat deh, Mazmur itu semuanya ngomongin tentang apa ya? Kalau aku baca, kan suka baca Mazmur ya setiap pagi gitu. Apa ya? Dia ngomongin ya. Kalau dia terluka oleh kakak-kakaknya, terluka oleh papanya, dia mau dibunuh oleh papa mertuanya, padahal dia sudah berjasa untuk kerajaannya. Betul nggak sih? Betul nggak, Beb? Yeay. Betul. Terus dibilang istrinya pula gila, ya kan? Diusir semakin jauh dari janji Tuhan. Terluka nggak? Tapi Daud mengerti banget kalau Tuhan adalah pemilik hatinya. Makanya dia selalu datang sama Tuhan walaupun dia ngomong Tuhan, kan ngomongnya di Mazmur itu kan mencaci-caci ya. Mungkin bahasanya bukan mencaci sih, maksudnya marah sama Tuhan gitu. Tapi di akhirnya dia ngomong Tuhan. Nah, dia selalu mengcompare dari dia ngomong cacian, terus di terakhirnya ngomong kayak kuatkan dan teguhkanlah hatiku Tuhan. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi aku setiap kali baca Mazmur tuh ngertinya gini. Ya ampun, hatinya Daud tuh sebenarnya gini ya, tapi dia tuh tahu pasti larinya sama Tuhan gitu. Apa ya? Kalau Tuhan tersinggung dan marah, buat saya itu bukan Tuhan ya. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang bisa menstop semua kemarahan saya, egonya saya, perbuatan jahat saya, karakter saya yang buruk, itu hanya Tuhan gitu. Kalau Tuhan mau menanggung menanggung semua apa yang terburuk dari hidup saya, pasti dia juga akan menanggung semua apa yang dilakukan sama kalian sih. Makanya orang baper itu dia menciptakan Tuhannya sendiri. Yang dia pikir Tuhan dia juga baper kayak dia. Betul nggak sih? Betul. Karena saya melihat sendiri. Kita nggak jadi apa yang kita sembah kalau kita yang sembah itu penuh kasih. Saya kemarin ngomong sih sama Semi, kita itu gimana sih? Kalau Tuhan kita pelit, kita menyembah Tuhan yang pelit, pasti berkatnya nggak nyampe-nyampe ke kita gitu. Tapi kalau menurut aku, karena Tuhan mendidik aku sendiri gitu kan, kalau Tuhan yang aku sembah adalah penuh kasih, maka aku penuh kasih. Tapi kalau Tuhan kita yang kita sembah adalah orang yang seperti yang kamu pikirkan, ya jadilah seperti apa yang kamu pikirkan. Itu pasti, karena saya sudah mengalami dan melakukan apa yang Tuhan udah kasih sama aku gitu. Jadi kalau ngomong sama aku tuh Tuhan kayak gini nih. Tuhan menciptakan aku. Aku dikasih janji-janjinya. Tuhan tuh nggak pernah memerintah apapun sama hidup saya. Tapi saya diberkati. Itu kenapa bisa terjadi ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Aku kemarin sempat ngomong sebelum ngetik ini kan, apa ya mau tak sampein gitu kan. Aku dapat ini gitu. Apa ya? Kenapa sih Tuhan kok gini sama aku ya? Gitu. Tuhan kasih, kamu boleh menempati di mana aja, apa saja boleh kamu ciptain gini gitu. Tapi kenapa gitu? Aku sampai ngomong renungan di awal itu cuma dapat di kejadian di waktu Adam dan Hawa diciptakan gitu. Waktu kapan ya aku mendengarkan firman Tuhan itu, iya ya Tuhan kasih semua loh freedom gitu. Ini semua boleh kamu makan kecuali satu. Dia juga ngomong kecuali kamu jangan melakukan ini gitu. Ya saya belajar taat aja gitu kan. Semua boleh kamu tinggalin, semua boleh kamu makan. Itu adalah freedom. Tapi yang ini jangan. Makanya Yesus nggak tertarik dengan kata jangan sama aku. Tuhan nggak pernah lu ngomong sama aku, jangan gini ya, jangan gini gitu. Nggak pernah. Tapi ya mungkin itu pengajaran tersendiri buat saya sih ya. Tapi buat saya Tuhan itu lebih tertarik dengan kata Anas, I love you. Anas, aku sayang kamu. Kamu gini ya. Gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kalau buat aku loh ya. Tapi nggak tahu Tuhan itu seperti apa dengan kalian gitu. Mungkin dengan suamiku juga beda. Dia lebih
Aku ngelihatnya kalau Tuhan ke Sam itu lebih tegas. Kalau dia begini sedikit, pasti begini. Aku tuh udah ngerti gitu. Sedikit dia begini gitu, pasti ada sesuatu gitu. Aku bisa ngerasain. Tapi nggak tahu juga buat Rahel, Christian, Nita, Tommy, atau Victor juga ngerti. Tapi kalau kalian ngerti, kalian itu dicintai, ya jangan melakukan atau melanggar apa yang Tuhan nggak mau gitu. Kalian ngerti nggak sih kalau di Taman Eden dulu nggak ada perintah? Aku kemarin sempat compare sama Semi. Ada nggak sih di Taman Eden tuh di zamannya Adam sama Hawa itu ada perintah kalau jangan berzinah kamu, jangan membunuh ya gitu. Nggak ada loh ternyata. Yang ada tuh adalah, kamu nikmatin semua ini, kamu nikmatin gini gitu. Ada cuma itu doang gitu. Jadi betapa luar biasanya Tuhan buat kita gitu. Tapi satu hal yang menarik, iblis selalu mengklaim apa yang kita nggak akui. Contoh, kita berdosa, berzinah nih, kayak aku dulu sama suamiku gitu. Kita nggak akui nih, dia depan siapa? Enggak, kita baik-baik aja gitu. Wah, iblis suatu saat jeder sama kita. Berkat ditutup, semua apapun itu, benar-benar kita harus benar-benar berapa tahun, 10 tahun lebih deh, kita ngalamin hal yang nggak jelas. Jadi, buat aku, iblis itu nggak mau cuman butuh celah sedikit, cuman butuh bagian terkecil dalam hidupmu, ruang kecil lah bahasanya ya, ruang kecil. Kalau bahasanya tuh gini, aku dapatnya, pas kamu buka pintu, terus kakimu jedek di pintu gitu, jadi kayak tertahan gitu. Nah, iblis tuh butuh segitu doang buat masuk dalam hidupmu. Kalau kakimu ganjel di pintu, tak gitu kan, itu kayak ya itu segitu tuh yang bisa masuk. Harusnya bisa kamu tutup jebret, tapi ada kaki yang ganjel. Nah, di situ iblis masuk. Kiwir ya, seperti itu deh. Gambarannya seperti itu. Dalam Lukas 11:35 deh kita baca. Bacain aja ya. Lukas 11:35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah, tadi aku bilang, kalau kita tutup pintu kita rapat-rapat, nggak ada celah yang aku bilang tadi, ya iblis nggak bakal. Kalau kita mengakui semua kesalahan kita, membuang semua karakter yang buruk atas hidup kita, kita bebas, kita freedom. Jadi, dia hanya perlu celah kecil untuk menguasai hati kalian, dan dia hanya butuh penyimpangan kecil dari kalian. Ini bukan bicara tentang urusan teologi dan penyimpangan tulisan Alkitab loh ya. Tapi celah kecil di mana kalian itu jatuh. Contoh kayak aku dulu. Kalau ngelihat seperti ini jadi begini gitu. Terus dulu, wah ini bisa nih taat begini-gini. Manuverku banyak banget dulu. Tapi puji Tuhan, sekarang pikiranku nggak seperti itu. Makanya aku nggak mau, aku udah mau gini, aku mau gini, aku gitu loh. Jadi gimana kita membuka celah itu ada, ya iblis itu masuk. Oke. Kita itu diciptakan oleh firman. Ini yang saya paham ya. Ketika saya mengerti bahwa saya diciptakan oleh firman, ya. Ketika saya baca firman itu yang menghidupkan saya, karena firman itu sebenarnya udah ada dalam hidup saya. Jadi kita itu kan dari firman. Benar nggak sih? Kita diciptakan dari firman. Ketika kita baca firman Tuhan, firman itu hidup. Karena apa? Sebenarnya firman itu udah ada dalam hidup kita. Itu kenapa saya berjuang untuk jaga hati saya berjuang setiap hari untuk jaga batin saya, setiap hari saya berhati-hati, saya jaga apapun, asal jangan jaga hati orang. Iya. Bener nggak? Kalau dirimu bisa jaga dirimu, jaga hatimu, baru bisa jaga hati orang. Betul? Katakan, au. Au. Oke. Oke. Awalnya nggak beres tuh. Masa posisi ngomong awal gitu?
Oke. Si Christian. Good. How? Oke. Terus lanjut ya. Kalau kita nggak menyadari bahwa kita harus merefleksikan diri kita, menyelidiki hati kita sendiri, menyadari apa yang salah dalam diri saya. Mungkin saya nggak mungkin akan bisa jadi seperti ini, atau mungkin saya nggak bakal sadar-sadar. Kata Semi, ya ampun sadarmu tuh keterlaluan gitu. Lama banget sadarnya gitu. Sampai begini gitu. Kalau dia ngomong sama aku tuh gitu. Oke, bahayanya gimana sih bahaya dari sakit hati? Kita buka Mazmur 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10. Baca ya. Betul nggak sih? Oh iya betul. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Wah, sakit hati tuh bisa merana, bisa mengidap mataku. Nggak ngerti tuh, mengidap mata tuh kayak mungkin kayak belekan gitu kali ya, atau gimana, nggak ngerti dah. Kalau hatinya sakit, maka cara pandangmu juga sakit. Coba bayangin. Yesus ini kan ancaman sama orang Farisi ya. Kalau nggak salah gitu deh. Iya, Beb. Betul nggak sih? Apa? Gimana? Ancam. Yesus itu sebagai ancaman sama orang Farisi. Iya. Oke, kenapa? Karena orang Farisi itu kayak kuburan. Pengen tahu nggak? Kenapa disebut kuburan? Luarnya baik, dalamnya busuk. Betul? Oke. Yang memuliakan dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu namanya orang Farisi. Maunya saudara, boleh ganti-ganti pasangan, ganti-ganti gereja, ganti-ganti pasangan hidup, boleh. Ganti orang tua pun boleh. Aku nggak tahu ya. Mungkin ada orang berpikiran, oh aku pengen orang tua yang seperti ini, orang tua yang gini gitu. Ada yang pernah berpikir nggak itu seperti itu? Tapi selama hati yang terluka yang dibawa, pasti hasilnya itu salah. Kenapa? Kalian itu nggak butuh gereja baru, nggak butuh orang tua baru, nggak butuh pacar baru. Yang Tuhan mau adalah saudara itu butuh hati yang baru. Benar nggak? Katakan amin kalau setuju. Oke. Jadi, kalau kamu marah sama pendeta, kalau kamu marah sama pendeta, atau kamu marah sama pacarmu, atau kamu marah sama pasanganmu, ataupun marah sama orang tua, itu nggak perlu deh kamu ganti. Yang butuh ganti itu cuma hatimu, hati. Dulu saya pengen benerin orang lain, sok-sokan, kayak benerin anak saya gitu deh, kayak tadi yang aku ceritain ya. Karena saya pikir orang bener saya. Saya merasa, kok saya jadi lebih galak daripada Tuhan ya? Sok-sokan dulu ngelemparin firman Tuhan. Kayak sok bijak lah. Padahal itu salah gitu loh. Jadi yang bener, firman Tuhan tuh nggak kayak gitu. Firman Tuhan itu harusnya firman Tuhan itu diberikan untuk membangun bait Allah. Tapi ya itu, dulu saya melempar firman Tuhan untuk meruntuhkan bait Allah sendiri gitu. Aku sih sadarin sih, kenapa aku bisa ngomong seperti ini sekarang ini, karena itu semua yang pernah aku alamin, yang pernah aku lakukan gitu. Saya tahu bahwa Yesus nggak pernah maksa, Yesus nggak pernah nuntut, tapi saya sadar kalau Yesus itu menuntut dirinya berkorban untuk orang berdosa seperti saya. Kalau lihat hidup saya, banyak kesempatan yang Tuhan beri, bukan cuma 2 kali kesempatan, tapi sebanyak-banyaknya saya jatuh, kesempatan itulah yang Tuhan kasih buat saya, untuk saya berubah tentunya.
Kalau kalian nggak berubah-berubah sampai detik ini, atau maunya muter-muter terus, bukan karena Tuhan nggak mau beri kesempatan yang kedua sama hidup kalian, tapi lebih tepatnya, kalian belum memberi kesempatan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupmu gitu. Kalau kalian mau dipulihkan, itu jaraknya cuma deket kok. Deket banget. Cuman hanya izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Oke, hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk memulihkan saya. Kalau Tuhan bisa pulihkan saya, atau lebih tepatnya sekarang pun Tuhan masih memproses kehidupan buat saya untuk pulih. Tuhan pasti bisa pulihkan saudara, pulihkan kalian. Jangan pulihkan orang lain dulu, tapi pulihkan diri kita masing-masing. Ketika saya datang sama Tuhan untuk memberi kesempatan, Tuhan memproses untuk hidup saya. Tuhan hidup dalam hidup saya. Tuhan benar-benar mengubah semuanya, mengubahkan apapun. Seperti kayak Tuhan tuh rindu gitu. Rindu untuk membuat orang-orang di sekitar Anda berubah. Rindu untuk membuat lingkungan saudara itu berubah. Tapi bukan lewat Tuhan sendiri, tapi hanya lewat kalian semuanya sih. Maksud nggak yang aku maksud? Jadi, kalau kalian rindu untuk mengubah pasangan kalian, lingkungan kalian, bukan dengan cara Tuhan, gimana ini? Gitu. Tapi suatu saat Tuhan pakai kamu untuk mengubah Tuhan pengen itu dari kamu, pengen dari kalian sih, bukan dari orang lain. Jadi kamu tahu nggak cerita tentang yang badai di perahu ya? Badai di perahu itu kan murid-muridnya tuh kan pada bingung, aduh gimana ini badai, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya sampai Yesus bangun kan? Yesus bangun. Tapi Yesus malah bilang, hei kamu orang yang kurang percaya. Kenapa Yesus bilang seperti itu? Karena Yesus ingin ada badai yang ditenangkan oleh diri kita sendiri. Harusnya kita bangun dan bilang, sama si badai itu bilang, hei badai, dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Nah, itu yang Tuhan mau. Maksudnya gitu. Jadi, jikalau kamu semua pengen mengubah lingkungan sekitar, atau mengubah pasangan kita, atau mengubah keluarga kita, nah, Tuhan pengen. Itu ada dalam diri kita. Hari ini badai boleh datang dalam hidup kita. Dan badai itu pasti datang. Izinkan. Tuhan datang di hatimu. Jangan izinkan badai menguasai hatimu. Apalagi menguasai dirimu. Mungkin cukup sekian aja sharing dari aku. Kita angkat lagu ini ya. Bantu aku, Beb. Oke. Bentar ya. Kita bersama-sama memulihkan hidup kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasaku berharap. Kini aku ya Tuhan, ya Tuhan. Bagiku. Kita nyanyikan ini, kita buka hati.
Supaya Tuhan ubah kepahitan menjadi kemanisan. Tuhan ubah ratapan menjadi tarian. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buka hatiku. Izinkan Tuhan menyentuh bagian-Mu yang terluka. Batin kita yang tergores. Ketidakadilan hidup kita. Biarkan Tuhan hadir. Mengubahnya menjadi kekuatan. Menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan lagi. Kini aku berserah. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berserah hati. Semua hati kami termasuk yang terluka. Kami mau berikan sama Tuhan. Biar melalui ini Tuhan bisa pakai kami, pakai hidup kami. Kami menjadi alat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Bapa, terima kasih Kau pulihkan hati kami. Sekali lagi Tuhan, pulihkan kami. Biar kami bisa menciptakan pengalaman yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa dengan pengalaman baru kami mengalahkan pengalaman lama kami. Kami juga tahu Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yesus. Untuk itu Tuhan, kami akan panggil hati kami yang sudah terkubur. Sudah lama terkubur Tuhan. Terluka karena masa lalu kami. Trauma kami. Kami mau ambil itu. Mungkin sakit, tapi it's okay. Mungkin rasanya sakit, tapi lebih baik. Karena ini hanya sebentar. Tapi sembuh selamanya. Kami mau berikan luka kami ini sama Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni. Ajar kami untuk mengasihi. Ajar kami untuk berpikir seperti Engkau, Yesus. Yang selalu membangun. Yang selalu menegur dalam kasih. Namun semuanya dibungkus dalam cinta kasih Tuhan. Sebab kami ingin supaya tidak ada generasi-generasi yang salah tiru. Tapi hanya meniru Kristus. Menutupi dosa. Menutupi pelanggaran. Bahkan menjadi dosa. Supaya yang berdosa itu dibenarkan. Yesus tidak kompromi karena dosa. Tapi Yesus selalu berkorban untuk orang yang berdosa seperti saya. Ya Tuhan, terima kasih. Bila kemuliaan hanya bagi nama-Mu, biarlah manusia batin kami disembuhkan, diubahkan oleh-Mu. Haleluya. Amin. Thank you. Thank you. Thank you. Ada tanggapan? Komen dong. Lanjut, Chris. Bapak Pendeta dulu ngomong. Jempol semua dapat ya. Waduh. Ngacai itu mah. Bagus sih, cuman aku dapat yang satu hal tadi, emang benar Tuhan itu apa? Apa sih, Blas? Bukan Tuhan. Iblis itu cara kerjanya itu nggak butuh banyak. Dari dulu aku pernah dikasih gambaran gini sama Tuhan. Iblis itu caranya cuma gini, dorong dikit, tik gitu. Tapi kita sendiri yang maju akhirnya. Gitu.
Jadi makanya kalau Tuhan mau menyalahkan iblis sepenuhnya atau banyak pendeta bilang iblis terus yang disalahkan, ada kalanya benar juga gitu. Nggak semua salah iblis. Tapi saya lebih suka nyalain iblis, itu lebih bagus lah. Tapi intinya gini, cara kerja iblis tuh sangat licik. Sangat licik. Makanya firman Tuhan tadi kan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya juga nggak ngerti tadi kalau istri saya mau khotbah seperti ini juga saya nggak ngerti. Tapi begitu dia menyampaikan tadi poinnya, iya ya, ternyata makanya firman Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena ada tipe-tipe orang yang sulit untuk jaga hati gitu, apalagi mungkin dalam kondisi lagi drop, lagi apa gitu. Jadi hatinya sulit untuk dijaga. Soalnya kalau buat saya bukan tipikal orang yang begitu, jadi buat saya itu biasa aja gitu. Wah, kayaknya ya biasa aja gitu. Nggak perlu gimana banget gitu. Tapi detik saya dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan kasih gambaran gini. Iya, ada orang-orang yang hatinya tuh sampai perlu dijaga sedemikian rupa. Sampai harus sungguh-sungguh dijaga. Sampai benar-benar kayak seakan-akan sempurna di hadapan Tuhan dia bawanya. Karena sewaktu-waktu kapan aja hatinya tuh bisa sakit, hatinya bisa luka, hatinya bisa kecewa, baik entah dengan perkataan anak, entah dengan perkataan orang di sekitarnya, bahkan mungkin perilaku siapa aja yang orang nggak dikenal juga bisa kecewa gitu. Kalau buat saya orang yang saya nggak kenal, buat saya biasa aja dia nggak kenal saya kok. Kalau yang kenal saya bersikap nggak baik, saya pasti akan tanya. Gitu. Jadi ya buat saya itu ya memberkati sih. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman. Victor, apa Christian, apa Dian, apa Anita. Ini berkati. Kalau saya belum bisa ngomong banyak, masih Ya. proses. Loading ya. Masih proses. Sip. Kemajuan lah. Ada sesuatu yang pasti Tuhan bicara hari ini. Victor, thank you ya. Sama-sama, Nas. Oke, sama-sama belajar. Tuhan berkati. Amin. Ya, sama-sama. Amin. Christian tuh udah senyum-senyum tuh. Kayaknya dia mau kesaksian kayaknya. Kayaknya saksi bisu itu. Emang dibusukan ya. Tapi jangan sampai dibusukan Tuhan. Hati, mantap. Oh iya. Sengaja dibisukan biar nggak dengar gitu kan. Nggak tahu dibusukan Tuhan bener. Apa ya? Kalau dari itu sih memang tadi yang gue dapet ya memang pertama berkaitan sih semuanya ya. Lanjut. Dian live. Oke. Saya kaget ada yang live jadinya saya skip dulu bentaran tadi ya siapa yang live gitu kan. Apa? Nah, maksudnya Positive gini. thinking dong. Itu kan lowbat ya. Ya, betul. Iya. Betul. Otak yang lowbat atau handphone yang lowbat atau hatinya yang lowbat atau lagu lowbat. Cintaku lowbat. Orangnya lowbat ngantuk maksudnya. Enggak ada lagunya di reject Bukan, aja. Salah lagu bukan itu. Cintaku lowbat, sayangmu lowbat gitu. Ada lagunya ya. Atur lu. Tapi ada Ultraman di Wah, Nita tetap oke nih ya, Nit. Si Tommy Bodoh. hilang. Mana Nita? Oh, gara-gara Nita. Diwakilkan Nita. Gara-gara Nita gue keluar uang 12.000 beli dimsum. Tadi Nita ngilirin dimsum. Beli depan klinik deh. Akhirnya dia beli deh. Karena ngeliat benerannya.
Nit, mana suaranya, Nit? Wah, lobet. Lagi rame pengunjung. Lagi rame pengunjung. Tapi gini ya, apa namanya? Gue juga ini ya, apa namanya? Yang gue dapet apa yang tadi yang bilang sebenarnya sih emang di Taman Eden itu nggak ada jangan dan jangan ya perintahnya. Karena ya Tuhan tahu ibaratnya gara-gara kita satu titik rusak sebelanga kan kata gitu ya. Akhirnya adalah kata jangan gara-gara satu titik itu yang ibaratnya ya membuat kita tuh tahu semuanya. Oh, yang jangan itu apa yang larangan itu satu itu yang dimakan, yang membuat itu keluar kata jangan kan gitu. Terus jadi emang karena sudah seperti itu kita kayak memang ibaratnya kenikmatan itu berbeda. Ibaratnya waktu di Taman Eden, nikmatnya itu bersama Tuhan, menikmati benar-benar dia makan sepuasnya. Nah, ini dibalik lah sama si ular ini kan. Ibaratnya si bolis ini dibalik. Kenikmatannya itu sekarang terbalik. Nikmatan itu yang menurut daging kita. Dan menurut kita ibaratnya, wow, luar biasa. Nggak akan bisa lepas kalau udah kena. Serius, nggak bohong. Apa ya? Ya, sepele-sepele banget. Dan apa namanya? Hal yang instan banget. Nggak sampai membunuh lah. Atau apa ya, ibaratnya. Sampai berzina lah. Atau ya apa ya gitu ya. Tapi kalau misalkan sepele-sepele banget ya ibaratnya sehari-hari kita ya, itu kan termasuk kehidupan daging kita. Iya nggak sih? Emang kita udah ibaratnya udah melekat sebenarnya nih. Udah kayak teh coklat ibaratnya nempel banget, udah nggak bisa dipisahin sama itu. Tapi memang Tuhan Aku coklat dipanggil. masih tetap berkenan gitu kan, maksudnya atas hidup kita. Ayo. Jadi karena memang sudah berkenan dari hidup kita, jadi tetap sih ibaratnya kita tetap dihargai sebagai biji mata Tuhan ya sebenarnya gitu. Walaupun kita udah ditarik udah kotor banget, udah najis banget ibaratnya gitu ya. Udah dilahirin aja ibaratnya udah ada kenajisan dalam hidup kita. Dilahirin sama mak kita gitu kan. Udah ibaratnya udah gitu kan, ibaratnya dosa turunan tuh udah ada dalam kita lahir ibaratnya gitu ya. Tapi Tuhan tetap angkat kita, jadikan kita biji matanya sampai kita ibaratnya diberkati Tuhan, sukses sampai kita juga diizinkan melayani, kita diizinkan diberkati, diizinkan menikmati bukan secara dunia sih ibaratnya, menikmati secara berkat Tuhan lah ibaratnya gitu. Padahal memang susah deh kalau dibilang kalau namanya itu ya. Gue juga ibaratnya masih proses Bro Victor. Ibaratnya kehidupan itu nggak bisa kita pisahkan sebenarnya ibaratnya. Kedagingan dengan roh, dengan Tuhan. Itu ibaratnya kita aja kalau bangun tidur terus udah mulai anggapannya males, udah mulai lemes badan gini-gini, aduh gue males gerak nih gini-gini. Itu kan udah kedagingan kita udah mulai ada ya. Gitu ibaratnya semangat kita udah hilang, berarti ibaratnya kedagingan kita udah muncul. Setuju nggak sih? Semangat kita udah kendor, mulai deh kehidupan kedagingan kita mulai ada. Itu nyata, ibaratnya sepele banget, hal yang sepele, tapi yang bisa mempengaruhi semuanya. Gitu sih. Jadinya memang ya Tuhan mampuin kita sih emang sampai sekarang sih ibaratnya. Dan kasih karunia Tuhan, bener kata Anas pun bilang, kasih karunia Tuhan, ya kita masih dikasih kesempatan, masih dilayakan Tuhan, walaupun terus menerus Tuhan selalu layakan terus ya selama masih ada ya kesempatan itu jangan disia-siakan juga sih ibaratnya, tetap
Yang penting dalam jalur Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam komunitas tetap, walaupun gitu ya, menurut gue sih bagus banget kalau kita berkomunitas. Karena ya bukan berarti lu bener, lu berkomunitas. Enggak. Justru lu berkomunitas karena lu nggak bener. Lu mau dibenerin. Jangan bilang, gue udah bener aja, nanti kalau udah bener gue berkomunitas. Atau kalau gue udah sehat, gue udah sembuh, ya udah, gue berkomunitas. Enggak, salah. Justru yang lu harus proses itu ada. Lu berkomunitas. Jadi semakin ibaratnya diluruskan atau diperbaiki lah dalam perilaku kita semuanya. Teguran itu bukan berasal dari teguran kita semua. Mungkin aja Tuhan juga tegur lewat komunitas itu, lewat Tuhan berbicara melalui hambanya atau apa. Atau ya banyak cara, men. Ada juga walaupun kita ini berkomunitas secara kecil nih ya, itu masih ada erat namanya kekeluargaan sebenarnya gitu ya. Kekeluargaan cuma 2 hidupnya kan. Lu lagi selek bisa. Tetap aja walaupun lu lagi selek sama keluarga lu, namanya juga keluarga, men. Iya nggak sih? Masa iya lu bilang gua nggak bakalan kenal sama lu lagi? Itu adek lu, itu kakak lu, itu abang lu saudara lu. Tetap aja satu darah, masih ada satu darah melekat di dalam tubuhnya lo dan tubuhnya dia. Nah itulah gue bilang, semakin kita nih segelintir, kalau ada masalah ya, gue ngingetin teman-teman semua juga ya, ada masalah selek nih gue sama Victor segala macem, lu jangan tinggalin gara-gara udah lu nggak baik, lu sebagai abang nggak bener, lu kayak gini-gini, sebagai ini temen lu nggak baik, lu ninggalin gua. Gitu kan, ibaratnya ninggalin terus ninggalin komunitas lu. Menurut gua sih nggak baik. Ibaratnya seperti lu ninggalin, keluar dari rumah, dari keluarga lu sendiri, keluar dari rumah lu kabur kemana tahu gitu ibaratnya. Udah gua kabur aja, gua minggat aja dari rumah karena keluarga gua nggak bener. Enggak sih, enggak, men, nggak gitu. Tapi ya semuanya nanti akan diluruskan, semuanya semakin mengerti. Gesekan itu ada, tapi ya pasti dari gesekan itu akan menimbulkan saling mengerti, saling erat, dan saling ibaratnya semakin kita ya dekat lah sama orang itu, atau ya, saling tahu lah. Oh, Semi nih gara-gara ini mestinya sifatnya harus ada omongan dulu, harus ada omongan ini, izin dulu sama dia. Gue jadi tahu. Kalau misalkan ada Semi terus nggak cerita, lu kok nggak gini-gini, Chris gini-gini, dan lu pendem dalam hati lu, gue mana tahu. Terus lu ngomong, Sam, lu gini-gini, Chris gini-gini, gue tersinggung. Ya salah gue sebenarnya. Ibaratnya ya nggak ketemu yang namanya saling mengkoreksi dan saling kita sama-sama makin bener lah ya. Ya guanya makin sesat sebenarnya, ibaratnya jujur ya, kalau gue tersinggung atau segala macam gara-gara teguran itu, guanya makin parah nantinya. Tetapi satu sama lain jadi kita tahu, oh si Chris nih sukanya begini, oh negornya begini caranya, atau oh begini omongannya si Chris, ya udah besok gue begini gitu kan. Sesuatu itu akan ada perbaikan. Jadi ya kita sih ya sebenarnya ya kayak gitu ya, buat Tommy juga, buat Nita, buat Victor, semuanya. Kita masih kecil. Ibaratnya dari kecil ini kita tahu kekeluargaan itu ada, men. Dari kecil ini. Kalau udah besar nih, ibaratnya terbentuk besar, kita udah masing-masing pasti kan sibuk ya. Tapi yang mudah-mudahan tetap kita selalu sering menjaga kekeluargaan itu. Itu sih menurut gua. Bagus banget. Memang intinya harus tetap satu. Justru saling kenal satu dengan yang lain, kayak Chris bilang tadi.
Justru di komunitas ini kita sama-sama saling kenal satu dengan yang lain. Jadi apa ya? Jadi tadi kayak Chris bilang gitu, kalau urusan sama gue tuh ngomong dulu gitu, jangan langsung. Makanya tadi sempat Chris juga apa? Dia chat WA duluan, dia bilang sorry tadi nggak koordinasi. Gue bilang nggak apa-apa, hal-hal sepele sih karena nggak merusak sesuatu yang besar gitu. Dan sebaliknya juga kita harus ngerti, kalau ngomong sama Christian, ngomong sama Rahel misalnya, itu mending bareng-bareng gitu, dengan person to person. Jadi ya saling mengenal lah satu dengan yang lain, justru saling mengenal itu justru bagus gitu. Kayak Victor gitu kan, misal kalau janji datangnya lebih suka malam, jadi sedia kopi. Ya gitu-gitulah. Pokoknya ini hidup gitu. Gimana? Nggak apa-apa. Cuman kemarin ada yang tinggalin tidur aja tuh. Oh, gitu. Lu sakit hati tuh. Enggak nih butuh rekonsiliasi nih. Lu kayak dongeng tau, lu kayak dongeng. Rekonsiliasi. Iya, lu ibaratnya lu lagi ada radio khusus, radio. Gue tuh hampir mental tau gak dari grup ini tau gak. Hampir mental gue. Gak kuat gue kalau tinggal tidur gitu kayaknya. Asik. Lu gue tinggal tidur, emang lu gue tinggal ngapain, baru lu mental gitu. Pules lagi tidur ya kan? Pules lagi, buset. Tahu Suami gue lu istri, pulang, gue denger lu pulang. Alah, jam berapa? Ih, gue kan gak ngeliat jam, orang kagak ada jam dinding di situ, emang ada. Iya, makanya alasan lu. Gak tahu gue. Gue tahu lu pulang-pulangnya gitu, gue tahu kan lu pulang terakhirnya dari kamar gue juga. Iya kan tasnya semuanya bisa, Mas. Paling bisa nih emang laki bini ngelesnya nih. Ini pasti nggak pernah ditilang polisi nih, pasti lolos mulu nih. Jago ngomongnya nih. Gue emang denger lu pulang, tapi kagak tahu pulang jam berapa gitu maksudnya. Lain kali ngumpul-ngumpul lagi ya, Victor. Nginep Boleh. Cuman aku nggak mau ada Christian sama Rahel, takut ditinggal tidur. Waduh. Oh gitu. Lu nggak ditinggal tidur, orang gue dengar lu pulang, pamit pulang ya. Kan gue jawab, iya gitu. Dalam mimpi. Ini apa-apa, nggak masalah, wajar. Daripada tinggal mojok lu gimana lu? Gue mendingan ditinggal mojok ketahuan. Ada kegiatan. Ini mah nggak ada lu kegiatan. Lu nggak tahu gue itu kegiatan. Lu kan nggak ngelihat gue mimpi apa. Kegiatan gue capek lari maraton, lu tahu. Gue nggak terima kalau gitu. Gue ngumpul pokoknya mau, nggak ada lu udah pokoknya. Salah sendiri lu keluar. Kan kalau keluar berarti gue pikir ya udah nih orang kagak balik-balik. Ya gue tidur. Gitu. Udah lah, omong kosong lah, capek gue kayak gitu. Jelas-jelas sepatu gue masih di situ. Sudah. Ya keluar dulu siapa? Sudah, nggak bisa. Lama-lama gue jadiin toilet training lu ya. Lama-lama lu. Jadi beli apa lu kado, ha? Apa? Jadi beli apa lu kado? Kado apa? Nah, yang waktu kemarin lu tanya lu jadi beli apa? Enggak, ini aja lah, emas 10 gram. Wis. Wah, enggak bohong. Haleluya. Enggak bohong. Orang kaya lu beli emas 10 gram. Emas Yanto lu beli. Enggak. Gue kemarin beli ini jadinya apa? Bukan. Si Roven bilang buat inian bayi tuh, mandiin bayi tuh. Jadi kayak apa namanya? Oh, jacuzzi. Jala bayi. Apa? Baby butter. Oh, yang jala bayi ya? Iya, buat yang bayi itu kalau mandi bayi. Itu artinya ember. Enggak, tapi bukan embernya, jadi dia modelnya kayak jala, bener ya. Cidoknya. Oh. Lu baby butter beli berapa duit? 200.000 lu beli ya? $200 berapa? Waduh. Enggak bohong. Enggak murah. Itu murah. Lebih murah dari 70.000. Gue beli waktu itu gocap. Gocap, lu belinya di mana lu? Ember tuh, sekali pakai patah tuh. Gue kasih lihat ya.
Gue belinya Pakai gocap. patah, bayinya gelinding-gelinding tuh. Enggak, gue beli bener gocap. Sampai sekarang masih dipakai sama terapis gue. Tuh punyanya si Iya. Kenneth. Awet. Dipakai kakinya buat ngeganjel pintu kan, bukan buat bayi. Kak, makanya gue beli gocap. Awet sampai sekarang. Iya Udah 2 patah. bayi Bisa loh. iya disol kan sama tukang sepatu kan. Tukang sepatu disol Ini kan trik toko disol. sebelah ya? Ngomongin Iya, gue toko. gocap. Pokoknya gue beli baby better, tapi maksudnya buat yang di baknya gitu. Oh dipakai. Enggak, itu kalau kata si Roven katanya kalau bayinya udah mulai agak gede enak ngadoin itu biar nggak usah ribet kan gitu, taruh di situ kan, kalau basah juga tinggal dilap ya udah. Iya emang basah dilap, masa bayi basah dijemur. Lu kadang. Ya siapa tahu kalau ibunya ya kan, kalau ibunya Tutup lagi dulu. Ini marah bisa sama nggak bapaknya. handphonenya taruhnya tempat yang bener gitu. Lu handphone taruh tempat lu ngangkang-ngangkang gitu. Ih, Betul, Teh. ngeri. Tuh, ditaruhnya itu jangan minuman botol di situ. Botolnya 2 jadinya PA. Jorok nih Mas satu. Heran gua. Nyamping. Si bego lu mau naik ojek nyamping. Ih. Gimana sih? Buat Nita, thank you ya, Nit. Udah bantu doa, udah bantu sharing. Buat ngasih semangat maksudnya. Mana si Nita ya? Udah Salah, tidur Nita kayaknya. harusnya kasih semangat ke tangga sebelah. Nita pakai bendera. Lu mah. Nita udah tidur kali ya. Udah jam 10. Oh iya, Iya, bisa biasanya dia jadi. tidur dia. Makanya udah gede biasanya. Matanya udah junyutan si Nita nih. Waduh. Nit. 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 Ya, Masih segar rupanya. Wah, sedap, sedap, sedap. Enggak, itu baru dibangunin sama suaminya. Shh, mama dipanggil gitu. Yan respon. Bercanda nih. Nih bercanda. Nita. Baru dibangunin, baru ditolak kan. Mah dipanggil itu gitu. Nita harus ngasih penyemangat, Nita. Katanya Iya. Nita harus jadi penyemangat, Nita. Lu ke tangga sebelah, Nita ngasih itu tuh, ngasih bendera. Masih Bendera bendera. apa? Kok bendera sih? Bendera penyemangat. Walah, Leader. si leader. Oh, Paham Apa? loh aku. ke gang sebelah. Tahu nggak gang sebelah? Hah? Gang Orang. sebelah apa? Tahu Gang. Dikasih Kampung somai. atas. Lo tahu gang sebelah kampung atas, lo naik sono malam-malam nih bawa bendera. Apa sih? Nita mau ngomong itu. Gua nggak nyambung, Hel. Hujan. Si Nita mana dah? Wah, iyalah. Lagi Nita. Apa? Udah gue bilang, Hujan. udah gue Hujan. bilangin itu baru udah gue Hujan. bilangin itu baru dibangunin tadi. Jadi cuman iya doang Hujan tidur deras lagi banget. udah. Oh, berarti banjir no di sana. Ah serius? Jangan. Belum. Ini Hujan nggak baru turun. hujan. Ya jangan Oh. belum, nggak usah. Tolak. Jangan dong, Nit. Iya. Tommy tidur nih. Jangan. Atau enggak pasang Ada spanduk nih, kayak garuk-garuk. ntar kami menolak banjir gitu. Pasang Wih. spanduk aja. Nggak pengaruh juga ya. Kami menolak banjir. Tuh air masuk sendiri. Boleh. Ide bagus itu. Kami tolak banjir ya kan. RT 305 ya kan. Menolak banjir gitu. Lu kurang minum obat kayaknya deh, Tor. Enggak dong. Daripada suruh cheerleader malam-malam lebih nggak nyambung lagi tuh. Wah, harus cheerleader emang malam-malam si Nita. Iya, Ah, Bunda. Nita. Apa? Nita harus cheerleader ke kampung atas. Tuh, Kampung kan? atas, Cheerleader Nit. ngapain Lu tahu coba? nggak di kampung atas tuh? Yang naik ke gang sebelah, lu gedor tuh pintu. Yo, ayo gitu kan. Biar sekalian Nit. Paling yang depannya yang bangun. Jomelin orang kasih kontrakan. Oh, omelin Tapi balik thank you Nit. nih. By the way, thank you banget bener nih. Makanannya dibutuhkan nih. Apa sih lu? Makanan apa? Jebo lu nih. Firmannya hari ini makanannya mantap. Lu nyinggung kan? Lu minta disiapin makanan kan aslinya kan? Gua tahu lu. Ada Shopee Food aja kok. Udah. Nit, videonya Di Nit. Shopee Videonya buka dulu. Kita foto.
Duh, Kak Dian kok hilang ya? Udah nggak ada. Kejadian itu hilang saat si Chris ngomong langsung hilang. Dia pikir gue bakal ngomong gitu. Jadi dia langsung hilang. Lu sih kadang-kadang kalau saksian pakai firman. Panjang jadinya. Nggak Gue mau kuat pakai orang kayak firman. gitu. Gue Iya mah nih nggak kuat sampai orang tuh sampai mentalnya nggak kuat. Nggak kuat mentalnya. kalau Iya. kasihan tuh sampai Keren. mana nih tak sama si Tommy, dah sama kucing. 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 Tuh kan, jijik Aduh. itu. Asui mana Asui? Foto juga Asui. Lucuan Asui. Ya ampun, itu beneran loh. Ih, kucing yang kemarin itu. Yang mana sih itu? Aku pengen ini nih, pengen live sebentar lagi. Oke. Siapa? Oke, Aku oke. pengen Katanya udah doa tutup tadi dia soalnya. Udah tutup kan? Aku udah doa tutup kok. Mhm. Ayo, Aku foto. punya juga. Aku punya Asui. Asui. Aku juga punya nih tuh. Asui. Makan tuh Asui. Foto, ayo, foto. Ayo, Hel, foto Hel. Gue nggak bisa fotonya Mana gimana? si Chris? Gimana? Ya ilah, tuh Giono dipanggil. Giono. Aku juga bisa moco nih. Aku bisa moco. Yang Tugi. Wow, dia punya apa tuh? Makaroni. Bu. Ya, pada bawa semua. Berarti ini yang ikut Zoom ini Minho sama si Coklat ya? Asui. Kalau punyanya Asui lihat Minho. sama punyanya si Tommy. Iya. Tuh Tommy itu. Tuh, lihat tuh. Itu masih kecil banget tuh. Lihat tuh. Tuh. Kamu lihat gak itu? Kamu lihat gak? Tapi heran pada suka kucing ya. Kecil banget tuh. Enggak suka. Iya sama aku juga. Gitu. Masalahnya gue akhirnya menemukan binatang yang gue nggak urus bokernya. Lo tahu? Dia kan kalau boker di pasir sendiri tuh di kandang. Kalau boker. Iya tapi gue bau. lap-lap. Iya kalau kucing Ya ampun, Tommy. masalahnya kalau kucing boker juga satu komplek bau. Enggak kan pasir gue ada wanginya, ada lavender, ada apel. Jadi semakin dia gulung. Tetap aja Tidur sama kucingnya. juga. Agak. Tahu. Ayo Sama foto. juga. Kalau gitu besok lu di kandang kucing coba seharian. Wah. Kalau gue boker makin wangi gak tuh pasir? Oh, makin wangi. Karena kan jadi kayak molen tuh, ngegulungnya makin gede. Tahu nggak lo? Jadi kalau gulungnya makin gede itu kalau kayak molen, jadi wanginya makin semerbak. Kucingnya Om Tommy kecil banget loh nih, lihat. Ya itu masih anak banget ya. Itu nemu di mana sih? Aku live ya. Dari rumah. Udah di foto. Kecil banget loh. Nemu di mana itu? Acu live ya. Bye-bye. Oh iya, oke. Awas, sampai Sabtu ya. Victor. Itu pembicaranya dari luar negeri, luar kota. Oke. Luar angkasa, lu nggak lihat tuh. Luar enggak. Freddy, pembicaranya Freddy. Semarang. Oke, siap. Di luar. Oke, thank you. Bye-bye. God bless. Semangat See kerja. you. Iya ampun. Itu Nita itu pasti yang bawa. Dapat dari mana? Di rumah. Waduh. Kucingku udah lah. Satu deh. Ih, itu kecilnya segitu. Itu dia udah nggak nyusu. Ih, dicium lagi. Wah. Itu udah nggak nyusu dia. Ya dikasih susu lah. Kental manis sama air putih. Ih, ya ampun bener. Loh, kamu bawa berapa nih? Bawa satu lah. Ngapain banyak-banyak ribet. Itu bawanya pakai apa? Bawa satu yang cowok. Kresek. Pakai kresek. Pakai kantong belanja ini. Ampun dah. Siap bilangin papi siap beli sepotong siap. Itu punya ting beli sepotong gitu. Nit. Besok hari Kamis depan
masalah lagi Aku ya. udah cuti loh. Aku udah cuti loh. Aku udah cuti, tapi belum di ACC. Tapi gue udah ngajuin cuti, tapi gue belum di ACC. Coba. Ini hari Kamis masalah lagi ya. 50. Ya. Oke. Oke. Menunya, waduh, ya ampun kucingnya. Ketek. Aku tuh kalau kucing siam gitu tuh agak gimana gitu. Emang itu kucing apa sih? Kayak kucing siam tau gak? Yang bulunya Siam tuh apa? banyak, bulunya dikit gitu. Enggak, bulunya enggak dikit itu. Dikit dibanding kucing tuh kan bulunya dikit. Itu karena belum ini aja, karena masih kecil. Kayak nggak ada bulu gitu. Apalagi ada tuh kucing yang bulunya kayak kagak ada, yang kulit doang. Waduh, Oh makin iya ya jijik dah. tahu. Iya ya, yang punya si Raditya Dika itu ya. Iya. Kalau kucingku tuh Kayak mendekati alien. bulu. Kalau kucingku tuh mendekati bulu anjing, jadi kayak masih ada bulu gitu. Itu tapi kucingnya itu harganya seharga motor tau gak sih? Ngapain kan bego ya? Kagak ada bulu dibeli. Aku pakai roti tawar, kacang, mukanya sama tuh. merah-merah. Nih mukanya. Hidungnya kok gitu ya? Susunya lebihan. Susunya lebihan. Hidungnya. Tuh lihat. Iya. Itu hidungnya ada tompelnya ya? Katanya mirip muka Blessing. Apa sih? Itu loh Bless, lihat tuh Bless. Ini tidur loh dia. Tuh tidur tuh. Itu besok kalau ada anjing ke situ gimana itu mukanya? Nah, udah. Kita kurungin. Kalau sekoteng mak. Kecil loh. Iya masih kecil. Yalah baru lahir masa langsung gede lu mah kadang-kadang. Enggak, kalau misalnya dia bawa temen 2 gitu kan lumayan, ada temennya. Kok 1 ya Nita bawa? Nih, enak. Nit bawain biar dia Nit. Biar gak kesepian. Udah mereka. Asli keluar tuh. Asli keluar. Udah. Ih. Umur berapa itu? 2 bulan. 2 bulan? Kok tahu? Ya kan lahirnya di rumah. Oh. Ada tanggal lahir ya dong? Lupa tanggal lahirnya tepatnya tanggal berapa. Itu mau dibiarin aja di situ. Kucingnya. Iya, iyalah, biarin di sini sampai gede dia. Kucingnya lucu kok. Enggak, maksudnya enggak dikasih pasir apa gitu loh. Dikasih semen. Siapa nih? Kasih semen. Kasih semen. No, dikasih pasir, no, lihat gak ada jadi kayak pisang molen. Bener kan kayak pisang molen? Iya, buat latihan IO-nya. Cuy. Tuh. Sarangheo. Coba kalau yang lain sarangheo kayak gimana? Dia lucu, dia kalau habis langsung pasirnya digulung-gulung jadi pisang molen. Emang bener. Kalau besok dijual ya, dah. Ada. Panir itu lezat. Mau sekoteng. Makan sekoteng biar mateng. Ya. Sekoteng. Si Chris ganteng kayak sekoteng mateng. Wih, ganteng udah sih. Waduh, palanya gede tuh. Woi, kamu tuh. Kayak sekoteng belum mateng, gue bilangnya. Aduh. Tanggapan dulu, tanggapan. Tanggapan Firman tadi ada Kak? Mama. Esra. Tommy, Nita. Meong katanya. Iya, kenapa sih Tommy suka kucing tapi baru sekarang merah kucing? Apa? Dari dulu kali. Kucing dia. Dari dulu dia kucing kok. Wallpapernya aja kucing. Dia suka kucing kok. Ini penjaga.
Ini kucingnya. Tommy Biasanya punya kalau kucing pernah dibuang. biasanya kalau kucing tuh Pernah apa nih? Tommy punya kucing, kucingnya lahiran ya yang ya. Terus kucingnya di mana-mana, akhirnya dibuang dari pasar. Waduh. Ya, biasanya kucing tuh nggak bagus. Kucing tuh biasanya suka minta duit kosan, minta Oh, bisa? motor. Iya, biasanya kucing tuh minta kosan, duit pulsa. Kucing apaan tuh? kucing yang mana? Nah itu kucing kan biasanya kalau gitu merah kucing ya, oh pasti bayarin kosan ya gitu. Nggak paham aku. Arti. Ya. Susah lu nggak paham tahun 80-an sih lu. Wah, mulai penghinaan lagi nih. Mani Wah, mulai aku nih tersinggung nih. Waduh. Lagi panas. Lah, Di sini rata-rata orang 80-an, kagak ada yang 90-an. Kalau cowok-cowok brondong dipelihara tante-tante kan bilangnya kucing. Oh. Gitu. Kalau cewek tuh kan cabe-cabean. Kalau banci terong dicabein. Oh. Iya, cuma nggak main kayak gitu. Terong dicabein atau terong balado no si Tommy. Lah kemarin Terong balado Hendri. iya, Gimana padahal dia kalau boleh kita beli ya. panggil Hendri di sini? Gimana panggil Hendri? Oke. Manggil dong. Panggil. Wah, kasihan ini. Udah, besok mereka pagi-pagi loh. Oh iya, oke. Zoom. Oke. Nge-zoom jam 8 ya. Wah, dadah. Terima Dadah, kasih ya. Thank God you. bless. Sampai ketemu. Ya, dadah. Yuk, makan Tuhan siang. berkati. Udah hilang duluan dia. Lah, kenapa si Anas jadi lebih hilang dibanding Anita? Si PA. Udah Di ya. mana dah? Nah, Ya udah, lanjut makan.